Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga masih dalam kesehatan dan juga keberlimpahan rahmat ya. Teman-teman, kali ini saya lagi membuat pesanan jalangkote sebanyak 120 biji. Ini adalah pesanan untuk ibu-ibu PKK ya teman-teman. Jadi ini alhamdulillah aku dapat pesanan di malam tahun baru jalangkote, atau biasa orang Jakarta biasa sebutnya dengan pastel ya teman-teman. Dan lanjut, ini mau saya bersihkan dahulu karpet-karpetnya, lanjut saya mau sapu-sapu dulu biar nanti kerjanya enak ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya, karena ini adalah pesanan jalangkote yang keberapa kali ya, mungkin udah keempat kali ini, dan orang yang sama, artinya alhamdulillah mereka suka dengan pesanan aku. Dan sebelum aku memulai videonya, aku mau berterima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah selalu mensupport channel aku dan selalu menonton video aku. Nah, lanjut, di sini sudah saya siapkan untuk ini wortelnya 1 kilo, sudah saya potong dadu kecil-kecil seperti ini. Ada juga di sini saya pakai ubi atau tela 1 kilo juga, dan juga di sini saya sudah merebus telur 10 biji, dan ada juga untuk bihun serta daun bawang. Dan ini sudah saya panaskan air untuk merebus si telanya atau ubinya dan juga wortelnya. Kenapa sih harus direbus? Karena kalau direbus itu nanti prosesnya akan lebih cepat daripada kita memasaknya dengan sekalian ya. Jadi untuk tekniknya sendiri di sini saya menggunakan memasak dulu untuk isiannya, biar nanti pas ditumis dengan bumbu-bumbunya itu nggak perlu memakan waktu terlalu lama teman-teman. Jadi karena memang di sini kita mau bikin jalangkote ini, jadi harus isiannya itu benar-benar kering. Soalnya kalau nggak kering nanti malah untuk kulitnya malah rusak dan juga sobek ya. Dan ini adalah beberapa kali saya bikin, alhamdulillah ini sudah berhasil ya teman-teman. Dan jadi karena sudah berhasil, saya berani untuk menerima pesanan lagi ya. Ini sebelum memulai semuanya, sambil menunggu telanya masak, di sini saya mau sambil untuk cuci piring. Nah, gimana teman-teman? Kalian udah cuci piring belum malam ini? Jadi ini saya buatnya itu di malam hari ya. Ini saya masak isiannya itu di malam hari di jam 10-an. Sampai selesainya itu sekitar jam 11 malam. Karena kalau dibikin subuh-subuh malah waktunya nggak cukup, dan takutnya aku malah ketiduran dan nggak kerasa, jadinya saya siapkan juga untuk di malam harinya. Faktor yang lainnya kenapa saya harus menyiapkan di malam hari, karena untuk membuat si isiannya ini tetap benar-benar kering teman-teman, jadinya saya harus prepare ini di malam hari. Padahal ini tuh buatnya itu dari sore loh teman-teman, dari jam 4 sore itu sudah saya potong-potongin dadunya ini. Nah, ini nih yang lama, yang potongan wortel sama telanya. Kalau wortelnya sih mungkin nggak terlalu keras ya teman-teman, nggak terlalu capek buat motong-motongnya, tapi si telanya itu atau ubinya itu lama banget, soalnya sudah keras sudah pasti kalau saya potong telanya itu pasti tangan saya terluka. Dan tidak pernah tidak terluka, itu pasti terluka. Jadi sebelum memulai itu pasti saya sudah menyiapkan untuk Hansaplast, karena saya tahu pastinya di sela-sela pekerjaan itu pasti saya akan terkena pisau. Soalnya sebelum saya memulai itu selalu saya asah pisaunya setajam mungkin biar pekerjaannya lebih cepat ya. Sebenarnya ada teknik yang lain juga untuk membuat isiannya itu lebih cepat, yaitu dengan cara diparut. Boleh juga, cuman saya lebih memilih untuk memotong dadu. Biar apa? Biar nanti tuh hasilnya lebih enak dan juga lebih banyak.
Karena kalau kita potong dadu itu nanti malah hasilnya itu pas isiannya itu orang itu kayak puas gitu loh teman-teman, merasa puas untuk menggigit isian si jalangkote daripada diparut. Jadi lebih ada teksturnya daripada kita parut. Oke, lanjut, ini sudah saya masak semua. Ini mau saya hilangkan uap panasnya dulu. Kalau sudah uap panasnya hilang, lanjut aja. Di sini saya sudah menumis bumbunya cuman dua teman-teman, bawang merah dan bawang putih. Jadi yang lainnya itu cuma seasoning. Seasoningnya ada lada bubuk, ada gula, penyedap, dan juga garam. Kalau kalian mau pakai MSG boleh juga, tapi saya lebih suka penyedap ya. Lanjut, kalau si bumbunya udah matang, lanjut saya masukkan untuk daun bawang dan juga seasoningnya langsung saya masukkan semua biar nanti untuk mengaduknya itu gampang teman-teman. Lanjut, kita mau masukkan untuk bihunnya. Di sini saya menggunakan bihun jagung dan di sini saya membuat isiannya ini sebanyak 2 kali ya, karena wajan aku tidak memungkinkan untuk membuat 1 kali, karena memang saya memiliki barang-barang yang terbatas teman-teman. Jadi kalau mau menerima pesanan itu kadang untuk membuat kondimennya itu harus 2 kali masak. Lanjut, di sini kita ke video ya. Ini sudah masuk juga untuk telanya dan juga untuk si kentangnya. Aku terbiasa bilang tela ya teman-teman, padahal itu ubi ya, karena orang-orang di sini tuh seringnya nyebut tela, jadi saya malah ikut-ikutan. Dan lanjut aja kita aduk-aduk. Ini isiannya harus benar-benar kering, soalnya kalau tidak kering malah nanti cepat basi. Dan juga kenapa harus benar-benar kering, biar nanti pas kita isi itu nanti tidak mudah robek ya, jadi kulitnya itu lebih kokoh, lebih kuat, jadi nggak mudah keluar. Nah, ini sudah satu stepnya lagi tidak saya videoin, soalnya ini sudah jam 11 malam, jadi ini lanjut aja, saya mau dinginkan sampai di subuh hari. Nah, ini sudah jam 3 ya, 3 lebih kalau nggak salah, pokoknya ini sebelum subuh apa setengah 4. Ini lanjut saya mau bikin kulitnya, dan kulitnya ini cuma pakai tepung terigu dan saya tambahkan sedikit garam. Kalau sudah kita aduk-aduk, dan ini kebetulan karena pesanannya 120 biji, jadi saya menggunakan tepung terigu kurang lebih 1,5 kilo. Lanjut, di sini mau saya siram-siram. Nah, ini pakai campuran air sama minyak yang dipanaskan ya teman-teman. Dan ini adalah resep dari nenek kami. Dan lanjut aja, kita ulen-ulen. Kalau si airnya tadi udah masuk, lanjut kita mau masukkan untuk margarinnya. Dan margarinnya sini agak banyak, pokoknya nanti yang menyatukan si adonannya ini adalah margarinnya. Dan juga kalau kurang nanti bisa ditambahkan air ya teman-teman. Dan untuk takarannya sendiri, ini sebenarnya saya nggak pernah pakai takaran untuk membuat pastel atau jalangkote, jadi saya cuma mengira-ngira, pokoknya jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu lembek. Dan ini kalau sudah, kita mau simpan dahulu biar nanti kulitnya lebih elastis. Dan kalau sudah, lanjut kita mau untuk mencetak si pastelnya. Nah, untuk jalangkote sendiri di sini atau pastel sendiri, di sini saya menggunakan bantuan suami dan juga bantuan cetakan seperti ini ya. Jadi yang biasa mungkin teman-teman sering lihat ini adalah cetakan pastel. Ini banyak dijual di toko-toko kue, ada juga di marketplace ya, banyak ya yang dijual seperti ini dan harganya murah meriah. Jadi ini adalah salah satu cetakan yang membantu aku untuk membuat si pastel ini. Kalau sudah diisi, ini isiannya cuman yang tadi ya, yang saya tumis sama ditambahin telur, karena requestannya adalah orangnya mau menambahkan telur. Dan untuk penambahan telur di sini
satu biji telurnya itu saya bisa mendapatkan 10 sampai 12 biji telur. Tergantung dari ukuran telurnya ya. Kalau telurnya agak besar jadi saya bisa mendapatkan 12 biji. Tapi kalau telurnya agak kecil kita bisa mendapatkan cuman 10 aja. Dan untuk harga jualnya sendiri di sini saya menjual di harga 2000-an karena menggunakan telur. Kalau tidak menggunakan telur, saya cuma menjual di harga 1500 saja. Dan seperti ini ya, contohnya teman-teman kalian boleh lihat, dan ujung-ujungnya itu saya tambahkan air biar dia lebih kuat untuk merekat teman-teman. Nah seperti ini, dan setelah saya cetak itu di sini saya cubit-cubit lagi, soalnya untuk cetakan itu sendiri dia hanya menghasilkan bentuk aja, tidak menghasilkan tekstur. Jadi saya mencubit-cubit lagi biar nanti hasilnya mendapatkan tekstur, dan pada saat digoreng itu lebih renyah hasilnya teman-teman, daripada kita hanya menggunakan bantuan si cetakan pastel. Jadi untuk apa sih cetakan pastel? Ya untuk membantu supaya itu hasilnya lebih seragam ya teman-teman, dan juga isiannya lebih gampang, untuk mengisi itu lebih gampang dibandingkan kalau kita mencetak sendiri. Jadi untuk cetakan pastel ini memang sangat-sangat membantu. Sebelum menggunakan cetakan pastel ini sebenarnya aku capek banget ya teman-teman, soalnya harus mencetak sendiri, membuat lingkaran sendiri. Dan ini hasilnya teman-teman, kurang lebih seperti ini, dan ini sebenarnya masih banyak yang belum saya cetak, tapi karena udah keburu waktunya, lanjut aja di sini mau saya goreng untuk si jalangkotenya. Maaf ya teman-teman, di sini saya sering sebut jalangkote karena memang daerahku itu namanya Jalangkote. Lucu ya, tapi di Jakarta sendiri malah namanya pastel. Dan ini kita goreng dengan api sedang aja dan dibolak-balik, soalnya dia sering menggembung teman-teman, jadinya harus sering dibolak-balik. Ini warnanya agak kecoklatan dan hasilnya kurang lebih seperti ini, dan masih banyak yang belum saya goreng. Dan ini teman-teman setelah saya bungkus-bungkus, karena ini adalah untuk isian snack box katanya. Jadi saya bungkus-bungkus dengan isian cabai. Lanjut ini sambil dibungkus dibantu sama suami, dan saya sambil memasukkan ke dalam kotak karena ini sudah setengah 11 dan harus diantar jam 11. Nah oke teman-teman, segini dulu video aku, semoga bisa menginspirasi, bisa menghibur, dan bisa menjadi ide jualan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.